Sekarang saya tekan, nggak bisa, seperti batu rasanya ya kawan. Karena apa? Karena air adalah fluida yang tidak termampatkan atau incompressible. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang gambar ini ya, yang mana sampai sekarang banyak digunakan untuk menjelaskan kepada anak-anak SD bahwa ini membuktikan bahwa udara memiliki berat atau lebih tepatnya memiliki massa. Nah, saya udah katakan di video saya tersebut bahwa itu adalah jawaban atau penjelasan yang kurang tepat alias salah itu ya. Nah, saya banyak sekali mendapatkan penentangan ya di komentar-komentar. Mungkin sekitar 50% itu menentang saya dan menyalahkan saya balik, katanya saya mengada-ada ya, katanya ini adalah karya para ilmuwan, kok bisa saya menyalahkan gitu ya kan. Nah, sebetulnya ya kan para ilmuwan ya, terutama dari perguruan-perguruan tinggi teknik gitu ya, itu sebetulnya sama pemahamannya dengan saya. Namun saya nggak tahu, mungkin kurang publikasi sehingga banyak sekali orang awam yang mungkin baru tahu dari saya dan kemudian menentangnya. Sebetulnya apa yang saya katakan itu banyak bersesuaian dengan pendapat para ahli ya, para ilmuwan gitu. Nah, tapi yang saya herankan, kenapa para ilmuwan semuanya udah paham, tapi buku-buku SD itu masih mengajarkan hal ini sebagai bukti bahwa udara memiliki massa gitu ya. Jadi banyak orang yang mengatakan ya, sebetulnya ketika balon ini diisi udara kemudian dia makin berat, ya bagaimanapun itu kan membuktikan bahwa udara memiliki massa gitu ya. Nah, gini loh kawan-kawan, saya beri analogi ya, ketika kalian diberi pertanyaan begini, kalau kepala terasa pusing, itu artinya apa gitu ya. Jadi jawaban yang lebih benar itu adalah kalau kepala pusing itu artinya kalian sedang sakit dan butuh pengobatan kan gitu. Tapi ada orang yang menjawab gini, artinya kamu punya kepala gitu. Nah, jawaban punya kepala itu sebetulnya enggak salah, tapi bukan jawaban yang tepat. Nah, sama dengan ini ya kawan. Memang ini udara memiliki massa sehingga kemudian menjadi berat. Tapi dalam percobaan ini sebetulnya ya lebih tepatnya adalah menggambarkan bahwa udara kalau diberi tekanan dan dirapatkan, maka massa jenisnya akan bertambah sehingga dia menjadi lebih berat. Nah, seperti itu harusnya gitu ya. Nah, yang saya heran ya, kenapa kok buku-buku SD itu masih mencantumkan ini sebagai percobaan untuk membuktikan bahwa udara memiliki berat, baik SD di Indonesia maupun di luar negeri juga gitu ya. Nah, kembali ya kawan, saya mempertanyakan ya, kalau memang cara ini untuk membuktikan bahwa udara memiliki massa, jangan gunakan balon ya, gunakan botol. Jadi botolnya yang satu digepengkan seperti ini, yang satu dibiarkan gembung. Kalian coba, saya jamin pasti kalian gagal. Jadi maksud saya di sini kita harus fair ya, membandingkan antara tidak berisi udara dengan berisi udara, tapi udaranya udara normal tanpa tekanan ya. Karena apa? Kalau di sini udaranya udah nggak normal lagi karena dia udara yang bertekanan ya, alias mampat. Nah, kemudian ya banyak juga yang mempertanyakan gini ya, kawan. Ketika saya menimbang ini kemarin ya, ini kan saya bulatkan, tapi aslinya kan 29,76 ya. Sedangkan yang ini ya 29,78 gitu. Nah, beberapa orang mengomentari ini, loh, harusnya jangan dibulatkan. Jadi kan ketahuan bahwa terdapat perbedaan gitu ya antara yang digepengin sama yang dibiarkan gembung. Nah, ini loh kawan-kawan, kalian itu harus tahu ya. Makanya kalian belajar fisika yang banyak ya. Ketika kalian menimbang ya sesuatu, kemudian perbedaannya itu sangat kecil, yaitu 0,02 ya. Ini perbedaannya kan 0,02. Maka perbedaan segini ini bisa diabaikan ya. Karena apa? Namanya alat timbangan itu kadang-kadang dia bisa melenceng ya. Tapi kalau melencengnya 0,01 hingga 0,02 itu ya pada praktikum itu akan diabaikan itu ya. Nanti saya akan buktikan ya bahwa saya menimbang berkali-kali itu hasilnya akan berbeda-beda ya, tapi perbedaannya nggak jauh, paling ya 0,01 0,02 itu aja ya. Sedangkan kalau di sini itu perbedaannya jauh ya. Ini kemarin kan dia aslinya itu kan 3,06 ya, kemudian saya bulatkan ke atas menjadi 3,1, sedangkan yang sini itu 3,22 ya, sehingga perbedaannya adalah 0,02
16 ya. Jadi sangat jauh berbeda ya. Di sini 0,16 sedangkan di sini 0,02. Kalau ini perbedaannya sangat signifikan ya, kawan-kawan, sehingga kemudian yaitu menimbulkan dia bisa jomplang seperti ini. Sekali lagi, kalau kalian nggak percaya, silakan kalian buat percobaan. Saya jamin dia tidak akan jomplang. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang protes ya, katanya, Pak, ini nggak fair karena ketika Bapak menggembungkan balon ini, itu kan pakai udara dari mulut, yang mana mengandung banyak CO2 ya, dan banyak mengandung uap air. Dan mungkin juga ada ludah yang masuk gitu ya, sehingga kemudian menjadi lebih berat gitu ya. Jadi yang komentar seperti ini curiganya ya, jangan-jangan kalau yang dimasukkan ini udara yang bersih itu maka dia tidak akan lebih berat. Nah, di sini akan kita buktikan ya, kawan-kawan. Nah, khusus yang komplainan ini saya merasa senang ya, kawan-kawan. Karena apa? Dia dilandasi dengan argumen yang kuat ya, yang saintifik ya, yaitu dengan kandungan udara yang berbeda, yaitu mengandung CO2 dan uap air. Itu benar ya, kawan-kawan. Makanya di sini sekali lagi saya akan membuktikan ya, seberapa banyak sih perbedaan antara balon ya yang dibiarkan kempes sama diisi. Kali ini saya akan mengisinya dengan udara bersih ya, yaitu melalui pompa angin di sini. Ya, karena ini dia akan hanya memindahkan dari udara luar ke dalam balon nantinya ya. Sedangkan kalau dari mulut tadi kan udah bercampur uap air ya. Nah, sekarang kita akan buktikan sekali lagi. Oke, saya akan memasang perekam ini ya, kawan-kawan. Baik, sebelum saya timbang ini ya, kawan-kawan, saya ingin membuktikan ya omongan saya yang tadi itu bahwa perbedaan 0,02 ini bisa terjadi ya karena memang sifat dari timbangan ini yang sensitif, yang mana kita dalam praktikum fisika itu biasanya kita beri namanya toleransi ya. Perhatikan ya, ini dari 0 ya, kita nolkan dulu dengan penjet T, lalu saya timbang. Perhatikan ini 29,71 ya. Lalu coba saya putar ya kepalanya sebelah sini. Sekarang perhatikan loh, 29,69 ya. Jadi perbedaannya udah 0,02 ya, kawan-kawan. Saya menimbang barang yang sama 2 kali aja bisa berbeda. Artinya apa? Artinya perbedaan antara ini dan ini itu sebetulnya bisa diabaikan ya. Mudah-mudahan kalian paham ya, kawan-kawan. Inilah namanya ya praktikum fisika itu seperti itu. Harus memahami karakteristik dari timbangan yang kita pakai ya. Baik, kemudian kita akan lanjutkan ya, kawan-kawan. Timbang ini balon yang masih kempes ini 3,04. Kita catat ya kembali ya, kawan-kawan. Nah, ini beda ya, kawan-kawan. Kemarin itu 3,06, sekarang hari ini adalah 3,04. Seperti saya bilang kembali ya, bahwa 0,02 abaikan saja gitu ya. Tapi kalau sudah perbedaannya di atas 0,04 atau di atas 0,05 itu udah harus diperhitungkan ya, karena itu udah signifikan namanya. Baik, sekarang kita akan isi.
Saya rasa cukup ya. Baik, kita akan timbang kembali. Tiga koma 15. Nah, jadi di sini ya kawan, membuktikan apa? Ternyata kalau ini diisi udara bersih dengan besar kira-kira sama dengan ketika saya tiup kemarin ya. Ternyata terjadi peningkatan berapa ini? 0,11 ya, peningkatannya 0,11. Sedangkan yang ini peningkatannya berapa? Dari 3,06 menjadi 3, peningkatannya adalah 0,16 ya. Jadi ternyata ya, pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa kalau ditiup pakai mulut ya, itu gara-gara uap air mungkin kecampur ludah, mungkin tambah CO2, akhirnya menjadi lebih berat. Ternyata benar ya kawan. Jadi ternyata terjadi peningkatan ya ketika saya tiup pakai mulut, itu bedanya sampai 0,05 ya. Jadi benar sekali. Jadi terima kasih masukannya, ini saya senang sekali diberi masukan seperti ini. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah bahwa meskipun ini saya isi udara bersih ya, ternyata balon ini tetap bertambah masanya, yaitu yang tadinya 3,04 menjadi 3,15 ya. Nah, seperti itu ya kawan. Nah, ini baru ya masukan yang bagus. Jadi sekali lagi ya kawan, banyak orang yang berkomentar di channel saya, katanya saya kalau diberi masukan tidak pernah mau terima. Nah, namanya orang ngasih masukan itu kan ada yang salah, ada yang benar ya. Kalau kalian beri masukannya salah ya tentu saya tolak ya kawan. Tapi seperti ini, ada yang memberi masukan, Pak jangan ditiup biar lebih valid gitu ya. Nah, ini saya terima ya karena masukannya benar dan pinter gitu ya kawan. Jadi seperti itu. Oh ya, kembali ya kawan, ngomongin literasi masyarakat kita yang rendah ya, itu kan memang udah dibuktikan pakai survei ya. Dan seharusnya kita kalau udah dibilang bahwa literasi kita rendah, harusnya respon kita adalah semakin belajar ya. Jadi respon kita jangan terus menolak kalau dikasih tahu gitu. Jadi di channel saya ini saya berusaha membuktikan ya dengan ilmu-ilmu fisika yang saya dapat, sehingga kalian bisa belajar ya ilmu-ilmu fisika sederhana di channel ini. Tapi kalau kalian sibuk menolak terus gitu ya, akhirnya kalian nggak pinter-pinter juga gitu ya. Tapi ini tadi ya kawan, saya juga ya jadi dapat masukan ya, karena kalau kalian pinter ya, kadang-kadang kita ini kan pinter di bidang tertentu ya. Jadi kalian ada yang lebih jeli, jadi ngomongin tentang mulut saya yang ngeluarin uap air itu bagus sekali gitu ya, sehingga akhirnya menambah pengetahuan saya juga gitu ya. Jadi di sini kita belajar bareng, jadi bukan saling nolak ya. Jadi kalau benar silakan diterima, tapi kalau salah silakan dikritisi, nanti kita akan bahas ya kawan. Nah, jadi itu tadi ya, sekali lagi kalau masyarakat Indonesia dibilang IQ-nya rendah, literasinya rendah, respon kita harusnya belajar dengan makin giat, sehingga kemudian literasi kita menjadi bertambah tinggi gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi sebagai bonus ya, ada yang berkomentar menarik juga ya, katanya gini, ini komentar yang sebetulnya memang setuju dengan percobaan saya, tapi beliau menambahkan ya, sebetulnya ini ada juga di pikiran saya sebelumnya, tapi saya nggak ungkapkan, tapi saya ungkapkan sekarang. Jadi gini kan, menimbang udara di dalam udara ya. Jadi kita ini kan udara ya. Jadi kalau kita ngambil udara, kita masukkan di dalam toples ini, kita tutup, lalu kita timbang, apakah bisa dapat beratnya? Tidak bisa gitu ya. Tapi kalau dimasukkan balon bisa gitu ya. Jadi sebetulnya ya kawan, ini tadi nggak fair ya. Jadi kalau seperti tadi saya bilang, kalau dimasukkan ke dalam balon itu sifatnya udah berubah, dia makin mampat. Sedangkan kalau dimasukkan toples dia tidak makin mampat, tekanannya 0 gitu ya, 0 gauge ya gitu. Nah sekarang ya kawan, apa yang menjadi komentar kawan tadi, yaitu menimbang udara di dalam udara ya, itu sama dengan mustahilnya menimbang air di dalam air. Jadi kalian bayangkan seperti ini ya kawan,
ini lingkungan air, ya. Kemudian balon ini kalian isi air, lalu kalian bikinkan timbangan seperti ini di dalam air. Apakah akan bisa jomplang seperti ini? Jawabannya adalah tidak, gitu ya. Loh Pak, kenapa kok tidak? Bukannya air di dalam balon juga jadi bertekanan, jadi mampat. Nah, ini bedanya ya, kawan. Udara itu adalah fluida yang termampatkan, atau dalam bahasa Inggris disebut compressible, ya. Sedangkan air adalah fluida yang tidak termampatkan atau incompressible. Nah, jadi begini ya, kawan. Nanti saya akan peragakan. Ya, perlu kalian ketahui bahwa udara itu adalah fluida yang bersifat compressible atau bisa dimampatkan. Buktinya apa? Perhatikan ya. Ini saya tutup, saya dorong. Nah, mampat. Saya lepas, mental lagi. Ya, ini artinya udara bisa dimampatkan. Ya. Nah, sedangkan air adalah fluida yang tidak bisa dimampatkan. Perhatikan ya, ini saya isi air nih sekarang. Nah, penuh dengan air. Ya. Sekarang saya tekan. Nggak bisa, seperti batu rasanya ya, kawan. Kenapa? Karena air adalah fluida yang tidak termampatkan atau incompressible. Nah, kalian akan mendapatkan ini kalau kalian mungkin kuliah teknik, atau saya nggak tahu, mungkin SMA udah diajari atau belum ya. Kalau kalian jurusannya teknik mungkin udah diajarin gitu ya. Jadi itu tadi perhatikan ya, fluida ya, yang paling mudah kita pelajari itu ada dua, yaitu fluida berbentuk gas yang termampatkan, yaitu salah satu contohnya udara ya. Kemudian fluida yang tidak termampatkan atau incompressible, salah satu contohnya adalah air. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu apa sih fluida itu. Fluida itu adalah zat alir ya, yaitu gampangnya zat yang bisa mengalir. Jadi yang bisa mengalir itu kan benda yang berbentuk gas dan berbentuk cairan ya kan. Kalau gas itu ya bisa mengalir seperti udara seperti ini. Udara kan bisa ngalir ya, masuk lewat pintu, keluar lewat jendela bisa. Nah, kalau air ya, air juga bisa ngalir ya, dari gunung ya sampai kemudian mengalir ke laut. Baik kawan-kawan, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bisa menambahkan pengetahuan kalian di bidang sains ya, sehingga bisa meningkatkan literasi masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.